menjelaskan tentang resiko keluarga dan pekerjaan usia lanjut serta penilaian penyesuaian diri dengan usia lanjut sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi orang dewasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felania Dinda Francisca. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai resiko keluarga dan pekerjaan pada usia lanjut. Pada umumnya, para usia lanjut mempunyai masalah dalam penyesuaian diri terhadap pekerjaan dan keluarga, yang juga pernah mereka hadapi pada masa kehidupan sebelumnya. Namun, pada masa sekarang sifatnya lebih unik. Misalnya, mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan kondisi pekerjaan saja, tapi mereka juga harus menyadari bahwa manfaat dirinya bagi majikan atau atasan semakin berkurang sesuai dengan semakin bertambahnya usia. Akibatnya, statusnya dalam kelompok kerja semakin berkurang, dan lagi mereka juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap masa pensiun, di mana bagi sebagian besar para lanjut usia, pensiun tersebut terasa datang lebih cepat setelah memasuki usia lanjut. Penyesuaian diri terhadap pekerjaan dan keluarga bagi orang usia lanjut sulit karena hambatan ekonomis yang sekarang ini sangat memainkan peranan penting dibanding masa sebelumnya. Walaupun ada bantuan keuangan dari pemerintah dalam bentuk jaminan sosial untuk membantu orang usia lanjut, bantuan kesehatan, dan pembagian keuntungan secara bertahap yang diperoleh dari dana pensiun dan dari perusahaan, mereka kadang-kadang tidak sanggup mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Pria lanjut usia biasanya lebih tertarik pada jenis pekerjaan yang statis daripada pekerjaan yang bersifat menantang, yang mereka sadari tak mungkin akan ada. Akibatnya, mereka lebih puas dengan pekerjaannya daripada orang yang lebih muda. Bahkan mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan pensiun tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaannya jika memang mereka menikmati apa yang mereka kerjakan. Sikap kerja yang penting bagi semua tingkatan usia, terutama pada usia lanjut, karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja yang mereka lakukan, akan tetapi juga sikapnya terhadap masa pensiun yang akan datang. Pada masa usia lanjut, yang juga terjadi pada tingkat usia lain selama rentang hidup masa dewasa, orang mempunyai alasan yang berbeda terhadap pekerjaan yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Happigers, bahwa sikap kerja merupakan dasar terhadap kerja yang diinginkan. Secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori. Sayang bila pria atau wanita pada usia lanjut kehilangan pekerjaan seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena kesempatan kerja yang tidak tersedia bagi mereka walaupun mereka ingin bekerja dan sanggup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Secara umum, perubahan dalam kehidupan keluarga pada usia lanjut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Hafigus dan Dupal. Menguraikan ada 7 jenis tugas perkembangan selama hidup yang harus dilaksanakan oleh lanjut usia, yaitu penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis, penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan, menemukan makna kehidupan, mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga, penyesuaian diri terhadap kenyataan akan meninggal dunia, dan menerima dirinya sebagai seorang lanjut usia. Senada dengan yang diungkapkan oleh Harlock bahwa tugas perkembangan lanjut usia meliputi menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematangan pasangan, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, membentuk pengaturan kehidupan fisik dan memuaskan, dan menyesuaikan diri dengan peranan sosial secara luas. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian penyesuaian diri pada usia lanjut. Baiklah, yang pertama itu kualitas pola perilaku. Kualitas pola perilaku yang dialami oleh usia lanjut terdapat dua hal. Ada dua hal yang berbeda dan bertolak belakang mengenai keberhasilan individu usia lanjut. Yang pertama, itu menurut teori aktivitas, baik pria maupun wanita pada masa usia madya menjaga aktivitas dan sikap kegiatan semasa usia madya, serta mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan pengganti untuk mempersiapkan diri mereka pada masa usia pensiun nanti. Yang kedua, itu menurut teori perlepasan diri. Pria atau wanita membatasi keterlibatan diri mereka terhadap orang-orang di sekitar mereka. Mereka lebih mementingkan untuk
lebih mementingkan melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan diri mereka sendiri, melakukan sesuatu hal yang menyenangi diri mereka sendiri. Baiklah, yang selanjutnya itu perubahan emosional. Pada masa usia lanjut terjadinya perubahan-perubahan emosional yang terjadi dalam diri seseorang yang sudah menginjak usia lanjut. Mereka pada masa usia ini mereka akan menunjukkan kecenderungan-kecenderungan sifat yang tidak biasa pada saat usia media mereka. Mereka akan melupakan sifat pada masa usia media dan lebih ke arah emosional mereka. Seperti mereka akan bersikap lebih apatis, akan bersikap kurang responsif terhadap kehidupan mereka dibandingkan dengan pada usia media kemarin, lebih bersikap pelit terhadap sesama, respon emosionalnya itu lebih spesifik, kurang mengena dalam satu perilaku. Hal inilah yang akan menyebabkan individu-individu mendapatkan emosional yang lebih dibandingkan pada saat usia media kemarin. Yang selanjutnya atau yang ketiga itu perubahan kepribadian. Sudah diketahui individu lanjut usia tanpa menghiraukan sifat-sifat pada masa mudanya. Mereka tidak lagi menghiraukan masa-masa mudanya berkaitan dengan sifat-sifat mereka. Mereka akan cenderung berubah menjadi individu yang menjengkelkan, lebih mudah marah, bertengkar, egois, dan sebagainya. Mereka akan lebih ingin diperhatikan oleh orang-orang di sekitar yang masih muda. Sifat-sifat usia lanjut yang kaku dalam memandang sesuatu hal dan lebih berprasangka negatif dibandingkan dengan masa-masa yang lainnya akan menyebabkan orang-orang pada masa usia lanjut itu memiliki emosi atau kepribadian yang lebih kurang dibandingkan emosi-emosi yang lainnya. Hal-hal inilah yang membuat atau menekan diri mereka untuk bersikap emosional yang lebih tinggi lagi dan kepribadian mereka akan berkurang. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan salah satu yang paling penting dari dalam diri usia individu atau usia lanjut. Dalam kebahagiaan usia lanjut dapat ditunjang dari beberapa aspek atau beberapa segi. Yang pertama, dalam hal kenangan-kenangan yang indah pada masa-masa lanjut atau masa-masa yang dahulu. Yang kedua, menerima kenyataan pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, puas terhadap pernikahan dan anak-anak serta cucu-cucu yang mereka sudah miliki. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan produktif pada masa usia lanjut, dan masih banyak lagi. Hal inilah akan menimbulkan sisi kebahagiaan dalam diri individu, menyebabkan individu akan bahagia di masa tuanya. Perkenalkan, nama saya Raskia Amalia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan pola perilaku dan perubahan emosional pada lansia atau usia lanjut. Setiap ada kesempatan, lansia selalu melakukan introspeksi diri. Terjadi proses kematangan dan bahkan tidak jarang terjadi pemeranan gender terbalik. Para wanita lansia bisa lebih tegar dibandingkan lansia pria, apalagi dalam memperjuangkan hak mereka. Sebaliknya, banyak lansia pria yang tidak segan-segan memerankan peran yang sering wanita kerjakan, seperti mengasuh cucu, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan sebagainya. Persepsi tentang kondisi kesehatan berpengaruh terhadap kehidupan psikososial lansia atau usia lanjut dalam hal memilih bidang kegiatan yang sesuai dan cara menghadapi persoalan hidup. Perubahan yang terjadi akibat proses penuaan ini meliputi perubahan fisik, perubahan kondisi mental, perubahan psikososial. Dari segi mental emosional sering muncul perasaan pesimis, timbulnya perasaan tidak aman dan cemas, adanya kekacauan mental akut, merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit atau takut ditelantarkan karena tidak berguna lagi. Masalah-masalah ini
serta reaksi individu akan sangat beragam, tergantung kepada kepribadian individu yang bersangkutan. Pada saat ini, orang yang telah menjalani kehidupannya dengan bekerja mendadak atau diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teman-teman akrab dan disingkirkan untuk duduk-duduk di rumah. Dengan begitu, dapat menimbulkan perasaan kesedihan akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Husnul Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perubahan kepribadian dan kebahagiaan pada lanjut usia. Perubahan kepribadian pada lanjut usia dapat dibedakan menjadi 5 tipe. Yang pertama, 1. Tipe kepribadian konstruktif. Tipe ini biasanya tidak banyak mengalami gejolak tenang dan mantap sampai saat tua. Dan yang kedua, tipe kepribadian mandiri. Tipe ini ada kecenderungan mengalami post-power syndrome apabila pada lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada dirinya. Dan tipe yang ketiga yaitu tipe kepribadian bergantung pada dependent personality. Pada tipe ini biasanya lansia sangat dipengaruhi kehidupannya oleh keluarga. Apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, maka masa lansia tidak bergejolak. Tetapi jika pasangan hidup meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan akan merasa kesepian dan merana. Dan tipe yang keempat yaitu tipe kepribadian bermusuhan, hostility personality, yaitu tipe setelah memasuki lansia tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya, banyak keinginan yang tidak diperhitungkan secara seksama. Dan tipe yang kelima atau tipe yang terakhir yaitu tipe kepribadian kritik diri, self-help personality. Pada lansia, tipe umum ini terlihat sengsara karena perilaku sendiri sulit dibantu oleh orang lain atau cenderung membuat susah pada dirinya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dari awal hingga habis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.